Hai guys, kita jumpa lagi di OTR FNN Off the Record Forum News Network, episode yang ke-19. Dan gua seperti biasa ditemani oleh jurnalis senior FNN, Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu ya, Mas Hersu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Arif? Kalau Alhamdulillah. kita hari ini dress code-nya hitam-hitam, itu Iya, mungkin bisa juga kita melihat, kita bisa dilihat sebagai berduka cita karena ada tanda-tanda demokrasi kita itu akan mati gitu. ya. Betul Mas, makanya terus bukan cuma hitam. Saya tulis di sini susahnya jadi rakyat Mas. Iya iya iya. Satu yang susah jadi rakyat itu adalah sometimes atau in many cases kita harus pasrah aja nih di PHP ini Mas ya. Waktu itu kita Iya iya. kita sempat ngobrol Mas tentang stimulus demokratisasi. Waktu Pak Iya. Jokowi bilang, "Ayo kritik pemerintah," gitu kan. Wah, kita semangat ya. Ternyata dihajar buzzer ya. Kemudian Jokowi bilang, "Oke, kita kalau ternyata tidak membawa keadilan atau tidak memenuhi rasa keadilan, kita revisi saja itu Undang-Undang ITE." Ternyata ketika Iya. kita cek di prolegnas nggak ada Mas. Prolegnas 2021 tuh jelas-jelas nggak ada RUU ITE, masuk di situ ya Iya. revisinya. At the same time juga ternyata udah 100% nih ya, pilkada 2022, 2023 nggak ada, karena di prolegnas juga nggak ada itu, revisi undang-undang pemilu yang memuat di situ jadwal pilkada. Dicabut juga Mas, tadinya ada, tapi kemudian dicabut. Mmm. Sehingga saya mengatakan memang kita ini harus kebal di PHP-in kayaknya ya Mas. Dan ternyata Mhm. bersamaan dengan hal-hal tadi yang Mas Hersu bilang, ini isu mengenai presiden, 3 periode ini semakin menguat. Padahal awalnya memang, suara-suara mengenai amandemen kelima Undang-Undang Dasar itu ada di MPR. Tapi waktu itu kan temanya adalah ingin mengembalikan GBHN, ya garis-garis besar haluan negara. Ya konon Mhm. argumentasinya supaya ada kesinambungan pembangunan dari presiden yang satu ke presiden yang lain. Tapi kalau melihat aroma-aromanya nih, nampaknya ini juga akan dibelokkan ke perubahan pasal mengenai masa jabatan presiden. Nah, ini Mhm. Mas yang bikin kita sedih ya. Artinya kita sudah berdarah-darah di reformasi 98 itu ya, membatasi masa jabatan presiden, karena kita ya bagaimanapun ada giumnya mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power, corrupt absolutely. Dan itu sudah terjadi di masa lalu dan kita ingin membatasi itu. Tapi kemudian entah mengapa ini bergulir lagi nih, setback ya, nanti 3 periode. Begitu Mas Hersu? Iya, isu ini kelihatannya serius karena sudah disinggung oleh Pak Amin Rais. Saya kira Pak Amin Rais pasti dengan akses-akses beliau, beliau punya sumber, yang cukup, valid begitu ya bahwa hampir menge meng apa, mengental atau hampir serius sekali lah soal Ya. periode 3 periode ini. Bahkan kalau Rocky Gerung bilang bahwa ini kalau kepentingan oligarki sih kalau perlu sampai 7 periode. Setuju. Luar biasa. Iya iya iya. Iya, itulah memang kepentingan-kepentingan, oligarki tentu saja bagian dari, mengembangkan mengamankan, aset politik mereka, investasi politik mereka harus diamankan. Caranya bagaimana? Ya tetap mempertahankan kekuasaan yang dianggap cukup favorable gitu ya Mhm, dengan mereka. Siapa ya Presiden Jokowi dianggap cukup favorable. Jadi pilihan yang paling masuk akal memang menjadikan Presiden Jokowi 3 periode. Ini, mhm. kalau kita lihat, beberapa hari ini, eee, aksi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Menteri Menko Perekonomian melakukan safari. Yang terakhir itu kan kemarin bertemu dengan, eee, Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Mhm, Gerindra dalam ini dan Menteri Pertahanan. Saya kira mungkin kita bisa melihat bagian dari itu. Tadi semula ya, kalau saya menduga-duga, apakah ini bagian dari perlawanan terhadap, eee eee, Jokowi karena menginginkan, Pilpres 2024. Sementara kita tahu kan pada saat revisi kemarin bersama Nasdem dan Golkar itu mereka yang paling ngotot minta mhm, agar pilkada 2022 dan 2023 tetap ada. Ini karena mhm, kepentingannya beda. Tapi sekarang kelihatannya ini kepentingannya berbeda. Saya ya, kira ini, berkaitan dengan isu tadi, itu kita mhm, menyamakan persepsi. Kira-kira kalau, kemudian kita sepakat,
3 periode nih siapa nih calonnya, terus siapa calon Mhm. wakil presidennya, kan gitu. Mhm. Terus kemudian kita masing-masing kalau kamu dapat calon wakil presiden, kompensasinya kalau saya nggak dapat apa, kira-kira Ya, pembicaranya kan, eee, ya, kelihatannya mengarah ke situ kalau kita menggunakan logika yang disampaikan informasi disampaikan oleh Pak Amin Rais. Nah, tentu ya. saja menarik karena kemudian orang bertanya, "Ah, nggak masuk akal." Kenapa? Karena PDIP juga sudah menolak kan dalam beberapa Mhm. kali pernyataan bahwa PDIP menolak untuk periode calon periode presiden sampai 3 periode dan Mhm. malah salah satu politisi, PDIP menyatakan itu bunuh diri. Mhm. Dan tapi terus Pak Jokowi juga menyatakan bahwa itu menjerumuskan saya, Ya. kalau sampai ada isu periode atau wacana 2 3 periode. Tapi kan kemudian orang jadi ingat dulu pada waktu, Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta juga ketika ditanya oleh wartawan apakah akan maju pada Capres 2014, beliau ngomong bahwa copras, capres, copras, capres gitu. Dan Ya. ketika ditanya oleh wartawan asing, beliau kan jawabnya nggak mikir, nggak mikir. Nah itu Ya. kan kemudian jadi idiom yang menarik dan akhirnya karena terbukti kemudian Pak Jokowi maju sebagai capres dan terpilih sebagai capres, Ya. dan kemudian jadi presiden, kemudian media ada yang menulis bahwa sandiwara copras capres dan nggak mikir gitu. Ya. Coba nanti kita cari, itu saya ingat ada medianya yang menulis Mhm. semacam itu. Jadi kalau sekarang Presiden Jokowi juga bicara bahwa 3 periode itu menjerumuskan beliau, orang juga nanti jangan-jangan kayak kemarin copras capres nggak mikir atau menjerumuskan. Kan kemudian kan menjerumuskan itu ada 2, ada Ya. menjerumuskan yang ke tempat yang buruk, tapi menjerumuskan ke tempat yang Baik, menyenangkan, menyenangkan. jadi ya dalam kasus Pak Jokowi kalau kemudian beliau akan menjadi presiden yang ketiga periode, beliau dijerumuskan ke tempat yang menyenangkan. Itu setidaknya Yes. buat beliau ya. Ya, buat betul. buat kita yang concern dengan demokratisasi, concern reformasi, tentu itu adalah menjerumuskan nilai-nilai demokrasi. Mengapa saya tadi menyebut kita suasananya muram gitu, Betul. menggunakan bahwa dress code hitam-hitam. Nah, yang jadi pertanyaan, saya bisa jadi betul Pak Jokowi menyatakan bahwa beliau tidak ingin untuk 3 periode. Mungkin saja ya, bisa saja mungkin capek, lelah juga buat buat Mhm. beliau jadi ngurus Indonesia ini kan berat sekali problemnya. Kalau orang serius betul-betul kelihatannya memang ngapain 3 periode, pusing Ya. jadi presiden di Indonesia 3 periode. Tapi tentu saja ada kepentingan yang berbeda, kan kita Mhm. selalu menyebut ada kepentingan-kepentingan, kelompok oligarki yang ingin agar, investasi politiknya tetap berlanjut. Jadi Mhm. pertanyaannya, bagaimana dengan PDIP? Ini Ya. kan begitu, PDIP seperti kita ketahui, tentu saja ingin, ada terah dari keluarga Soekarno lah yang tampil. Kalau kemudian, tetap saja Pak Jokowi yang 3 periode, ini kan bakal tertunda kembali. Saya Ya. kira skenario-skenario ini yang sedang terjadi dan, PDIP kelihatannya terutama Ibu Mega mestinya menyadari gitu bahwa dari hasil survei, berbagai survei menunjukkan bahwa kalau dalam hal ini putri beliau, itu Puan Mhm. Maharani yang sejak anggota DPR ini kan berat kalau didorong untuk Ya. menjadi, atau cawapres misalnya, karena elektabilitasnya tidak naik-naik. Sementara putranya Prananda sampai sekarang juga, masih selalu di belakang layar, jadi memang berat. Nah, kalau kemudian pilihannya tentu saja PDIP pengen tetap kadernya. Siapa pilihan kadernya? Orang, melihat itu menggadang-gadang sekarang itu, yang paling potensial itu Ganjar Pranowo. Kalau Anda Mhm. perhatikan sudah mulai ya nama Ganjar selalu Betul. dimunculkan di survei-survei dan saya mendengar Ya. memang ada internal PDIP yang mau mendorong Ganjar. Ganjar masuk akal menurut saya. Kenapa? Mhm. Satu, dia karena sudah menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah dan Mhm. basis Jawa Tengah itu kan itu suara Betul. suara yang, betul solid, tinggal dicarikan pasangan misalnya dengan NU. Saya membayangkan misalnya dengan Khofifah dan sebagainya. Itu dari sisi suara kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, terus ditambah, basis, PDIP dan kemudian non muslim bersatu gabung jadi satu tambah NU, ya itu memang Mhm. selesai. Ya. Tapi apa untungnya bagi Ibu Mega kalau Ganjar? Wah, kalau Ganjar ini lebih berbahaya dibandingkan dengan Jokowi. Kenapa? Karena sama-sama muda kan usianya Ya. dibandingkan misal dengan Puan ya dia kalau orang Jawa bilang unda-undi gitu. Apa Mhm. unda-undi itu apa ya? 11, 11 12 12. lah Ya. usia. Ya. Lah kalau kemudian Ganjar yang naik dan Ganjar, menjadi presiden selama 2 periode, ya selesailah itu terah
Soekarno itu gitu. Jadi Ya, saya kira mungkin kompromi seperti itu, kalau gitu pilihannya Pak Jokowi yang paling masuk akal dong. ya. Kenapa? Ya kalau kalau Jokowi selama ini satu relatif bisa diatur lah oleh Ibu Hmm, Mega. Meskipun Ibu Mega tidak puas, kita pasti ya, ingat kan dulu bagaimana proses ketika Pak Jokowi maju sebagai calon presiden itu kan di fait accompli Ibu ya, Mega, ya. Ibu Mega ya, sebenarnya ingin maju sendiri pada waktu itu, tapi di fait accompli. Kita ingat bagaimana lembaga-lembaga survei, publik ya, opini dimainkan bahwa kalau Jokowi yang jadi calon presiden dari PDIP, maka suara PDIP akan melonjak tinggi. ya. Ternyata betul bahwa kemudian Jokowi yang terpilih, tapi suara PDIP tidak terlalu signifikan. Dan Mhm. beberapa kasus Ibu Mega juga tidak begitu happy dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini kan kalau kita lihat flashback dia bukan yang tidak murni lah darah PDIP-nya itu tidak Ya. tidak merah sepenuhnya merah merah banteng gitu maksud saya. Makanya Mhm. eh, ingat pada waktu eh, pidato di acara di Bali di kongres kalau nggak salah di kongres di Bali saya mungkin agak lupa tapi pada waktu itu setelah terpilih menjadi presiden tahun 2019 Ibu Megawati menuntut bahwa PDIP harus mendapat kursi kabinet yang terbanyak ya Ya, betul. ada tuntutan semacam itu jadi saya melihat kemungkinan besar betul bahwa sudah mulai ada kesepakatan-kesepakatan yang paling mungkin dipilih itu untuk opsi sekarang itu 3 periode dan itu caranya mudah. Ya. Tinggal melalui amandemen dan dengan menguasai di parlemen kan mereka akan selesai. Mhm. Pertanyaannya bagaimana dengan oligarki sendiri? Ya. Oligarki itu pasti akan lebih nyaman dengan Pak Jokowi. Mengapa gitu dibandingkan dengan calon-calon lain? Ya karena satu Pak Jokowi ini nggak punya partai politik gitu Betul. ya. Beda kan dengan Ibu Mega, beda dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Mereka punya partai politik, jadi bargainnya jauh lebih kuat. Tapi kalau Pak Jokowi itu kelebihannya satu dia memang figur yang sekarang paling populer. Gitu. Tapi kedua beliau itu tidak punya partai, jadi bisa lebih adorable gitu. Jadi Mhm. bisa lebih ada kompromi-kompromi politik antara oligarki dengan Pak Jokowi dibandingkan kalau dengan Ibu Mega atau Prabowo. Ya, Kalkulasinya jadi dengan hitung-hitungan ini ketemu tuh Bang Arief betul. isu 3 periode itu. Itu saya kalkulasinya, tapi saya nggak tahu mungkin ada punya pandangan yang berbeda. Ya, saya sependapat sih, Mas. Memang kemudian, kita nih sebagai rakyat ya, walaupun kita di negara demokrasi, in the end of the day, kita harus accept bahwa demokrasi kita memang kemudian dibajak oleh oligarki. Dan kalau kita kembali kepada definition, oligarki kan adalah sekelompok orang yang menguasai pemerintahan, itu karena motivasi uang, karena motif materi, begitu. Jadi akhirnya, kalkulasi politik itu tidak jauh-jauh dari kalkulasi investasi. Seperti yang tadi beberapa kali Mas Hersu sampaikan. Dan akhirnya kalau kita lihat di situ nggak ada tuh kita bicara ideologi, kita bicara idealisme, kita bicara values itu sudah jauh. Dan betul Mas saya setuju hitung-hitungannya kemudian, kan kalau kita bicara investasi kita akan bicara, perimbangan Mas, antara risiko sama return. Itu rumusnya pasti sudah begitu. Nah kalau kita bicara risiko, risiko terendah bagi para oligark adalah yang lebih pasti. Kan kalau Mas Hersu mau investasi ya Mas ya, pasti yang dipikir adalah mana yang risikonya paling kecil, yang return-nya paling tinggi dan paling pasti gitu, kira-kira begitu. Nah akhirnya di situ kelihatan yang paling pasti adalah yang sudah 2 periode menjabat, yaitu Pak Jokowi. Dia kan menjadi kompromi yang tadi paling rendah risikonya. Gampangnya tadi diaturable dan nggak akan macam-macam, nggak akan neko-neko ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau kita bicara return ini sudah jelas ya. Kalau kita lihat 2 periode ini begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim Pak Jokowi yang itu nyata-nyata menguntungkan oligarki karena memang disetir oleh oligarki di belakangnya. Undang-undang yang terakhir lah Mas, misalnya Undang-Undang Minerba, apa namanya Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian revisi terhadap Undang-Undang KPK dan sebagainya. Ini kan jelas ya nyata clear adalah undang-undang yang sangat menguntungkan bagi para oligark. Nah, artinya tidak ada alasan bagi oligarki untuk menolak Pak Jokowi. Nah, kalau kita, lanjut melihat ke apa, ke lapangan memang ternyata, bukan cuma di arus utamanya saja, tapi di pinggir-pinggirnya pun dukungannya dibangun, Mas. Ini saya tertarik ya, karena beberapa waktu yang lalu saya sedang intens, di kanal saya bicara tentang KNPI.
Bicara tentang KNPI, ya bagaimana KNPI juga ternyata menjadi, target operasi untuk pembegalan lah, kira-kira begitu ya. Ini saya tertarik karena kemudian ternyata ada upaya-upaya juga untuk menjadikan, Mas Gibran Rakabuming Raka ini sebagai ketua KNPI yang akan datang. Nah, kita tahu kan KNPI ini diisukan ketika di masa Haris pertama menjadi ketua umum ini terpecah menjadi 3 kelompok. Ya ada KNPI-nya Haris, ada juga yang lain. Kemudian kan Haris pertama kita tahu digulingkan, setelah kasus, dia melaporkan Abu Janda, KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim, digulingkan walaupun sebenarnya penggulingannya sangat-sangat lemah ya, dan sebenarnya mayoritas pengurus KNPI itu masih berada di belakang Haris pertama, dan ini katanya akan diproses begitu ya, pihak yang menggulingkan itu sudah dipecat. Nah, tapi yang menarik kemudian ini, Muhammad Qodari mengeluarkan statement ya, bahwa, dalam pandangan dia, Gibran Rakabuming Raka ini adalah sosok yang pantas nih untuk kemudian bisa mempersatukan elemen-elemen yang ada di KNPI. Saya sih tidak melihat ini sebagai sebuah kebetulan atau sesuatu yang tidak terkait ya. Jadi saya melihat memang kemudian, ada upaya untuk menciptakan di pinggir nih Mas, di sisi di luarnya, ini kondisi yang lebih kondusif untuk tadi menuju, 3 periodenya Pak Jokowi. Nah, yang juga menarik adalah, Pak Jokowi sendiri pasti punya hitung-hitungan dan kalau dia 3 periode, apa namanya, akan tuntas tuh Mas upaya upaya Pak Jokowi untuk membangun, dinasti politiknya ya. Jadi kalau kita bayangkan nih kalau Pak Jokowi 3 periode, Pak Jokowi akan, apa dalam imajinasi saya akan punya kesempatan luas untuk mengawal, ya mengawal Gibran, kemudian juga mengawal Bobi di Medan untuk melaju bisa jauh lebih lebih maju lagi. Ya bisa kita bayangkan ya Gibran mungkin akan ke Jakarta ya seperti, track Pak Jokowi sebelumnya dan besar kemungkinan Bobi juga bisa didorong untuk di Sumatera Utara gitu. Nah kalau ini dilanjutkan saya bayangkan ketika Pak Jokowi turun nanti di akhir periode ketiga ini aman Mas. Ya karena selama ini kan orang membayangkan orang seperti Pak Jokowi yang tidak punya partai gitu ya, itu nasibnya seperti apakah gerangan kira-kira setelah tidak menjadi presiden. Tapi kemudian dengan ada penopang-penopang yang disiapkan ini, rasa-rasanya beliau akan aman-aman saja ketika beliau lengser dari kursi kepresidenan. Jadi memang akhirnya kalau kita tidak melakukan sesuatu, demokrasi Indonesia akan kembali dibajak oleh para oligarki dengan cara-cara seperti ini. Yang kita sayangkan adalah memang nampaknya betul ya, kalau banyak pihak yang mengatakan rakyat Indonesia ini atau masyarakat kita ini cenderung, mudah sekali amnesia. Jadi nampaknya mudah lupa Mas, terhadap apa yang pernah terjadi. Karena skenario yang ada ini skenario yang diulang sebenarnya. Skenario yang, relatif mirip ya, hanya saja beberapa fiturnya agak bervariasi, tapi basically mirip Mas. Upaya untuk kemudian memunculkan tokoh populer, tokoh yang merakyat, tokoh yang menyentuh hati masyarakat banyak begitu ya. Kemudian nanti terpilih dan kemudian ternyata di belakangnya ada kekuatan oligarki yang menjadi pengendali. Begitu Mas Hersuf. Ya, nah dengan fakta yang Anda tambahkan tadi, itu kan menjadi lengkap dong. Jadi Ya, artinya dari sisi apa oligarki happy, Pak Jokowi betul. juga happy, terus kemudian Ibu Mega mungkin belum tentu happy, tapi kan Ya, beliau juga punya agenda misalnya bicara tentang menjadi partai tunggal. Tapi ya. setidaknya ada kompromi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kompromi partai-partai yang lain? Karena kalau Anda Mmm, tadi menyebut Kodari ini, saya buka jejak digitalnya, dia juga pernah mengusulkan bahwa yang paling pas itu kalau Pak Jokowi bertiga periode berpasangan dengan Prabowo. betul. Itu kan begitu ya, dan Yes. itu akan stabil gitu. Walaupun sebenarnya ini menurut saya kalau dia menyebut bahwa ini stabil, nggak stabil juga karena dengan masuknya Pak Prabowo ternyata pembelahan di tengah masyarakat juga tetap ada. Ya. Nah saya kira kita mesti masuk ke situ. Mengapa kemudian terjadi kunjungan-kunjungan Mhm. dari apa dari Erlangga Safari kan sebelumnya dia bertemu dengan Surya Paloh juga. Tapi kelihatannya Pak Surya Paloh ini sudah mulai agak berbeda Ya. karena beliau bicara tentang konvensi dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo? Mhm. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ini dua hal yang berbeda nih antara PDIP dengan Golkar dan dengan Gerindra ini sebenarnya asalnya berbeda dan kita tahu kan Gerindra juga paling belakangan. Ya. Kalau kepentingan oligarki jelas bahwa Erlangga ini menjadi operatornya karena kita tahu pada waktu penyusunan Omnibus Law itu kan sebenarnya itu adalah pekerjaannya dari Erlangga Hartarto dan Ya. kepentingan siapa yang diwakili ini kan jelas gitu. Nah, kalau Pak Prabowo ini
agak berbeda memang kalau kita lihat visi-visinya, sebelumnya, itu memang ada semacam semangat nasionalisme dan sebagainya. Walaupun kemudian belakangan kan terjebak itu dalam semangat pragmatisme dengan masuk ke dalam, lingkaran kekuasaan, Pak Jokowi. Bisa sajalah ada semacam pembelaan bahwa, "Oh kalau kita di luar kita tidak akan melakukan perbaikan, dengan di Ya, dalam kita bisa melakukan perbaikan." Pertanyaannya sekarang apa perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan Sandiaga Uno ketika masuk di dalam pemerintahan. Jadi ya, ini kelihatannya soal tarik menarik kalau kemudian sudah sepakat akan 3 periode, tinggal isunya siapa yang menjadi wakil. Ini ya, kan ini yang akan rame tarik menarik. Dan tadi itu pas dengan kaos yang ada t-shirt yang Anda pakai susahnya jadi rakyat. Memang sebenarnya rakyat kita itu ya hanya jadi stempel saja. ya, Anda betul kita semua memang datang ke TPS memilih siapa wakil-wakil yang akan dipilih, kemudian memilih presiden siapa yang akan dipilih pasangan presiden dan sebagainya. Tetapi kan sebenarnya kita sudah ditentukan bahwa lu ya, hanya boleh milih ini dan ini ya, gitu. Kita tidak bisa aspirasi kita tidak bisa diakomodasi karena kita tahu ketika kita bawa persoalan presidensial threshold ambang batas pemilihan presiden 20% itu ya, ambang batas pencalonan presiden sudah ditutup peluang kita oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ya apa mhm, boleh buat, jadi kita boleh saja macam-macam ribut dan sebagainya, tetapi ketika nanti pada waktunya pada Pilpres tahun 2024 kita dipaksa untuk memilih di antara calon-calon yang ada mhm, atau ya kecenderungannya kemudian golput. Tapi golput kan juga tidak menyelesaikan masalah betul, karena tetap saja sah hasil pemilu itu. Itulah pilihan-pilihan kenapa kemudian kita selalu eh, menyuarakan soal oligarki. Kan banyak ya, orang, apa nggak bosen tuh ngomongin soal Taipan dan oligarki gitu. ya, Ini ya, kadang-kadang teman-teman mungkin yang berkomentar semacam itu dia tidak sadar bahwa ya, sebenarnya itulah yang Anda selalu nyebut mother of evil-nya gitu ya. ya, Kalau yang jadi induk dari emak dari hantu blaunya itu adalah itu tadi oligarki mhm, dan mhm, Taipan. ya, Apa orang sering tanya, apa sih itu oligarki kalau Taipan orang tahu. Tapi ya, kan kita tahu bahwa sebenarnya yang jadi backbone dari oligarki itu adalah kepentingan para Taipan, kepentingan ya, para para pemilik modal. Dan kemudian oligarkinya itu bisa macam-macam, itu mulai dari kalangan politisi yang sudah dibeli oleh para oligarki, kalangan media, ya, pimpinan media yang sudah dibeli juga betul, oleh oligarki, kalangan akademisi kampus yang sudah dibeli oleh oligarki, kalangan lembaga survei yang sudah dibeli oleh oligarki, dan macam mhm, pemuka agama yang sudah dibeli oligarki, dibeli oleh ya, Taipan, dan kemudian ini mereka ini membentuk konsorsium gitu ya, yang kemudian menjadi oligarki. Ini yang saya kira yang soal serius dan saya kira inilah kepentingan besar atau mhm, strategi mereka mengapa kemudian mengusung opsi 3 periode. betul, Mas. Dan kalau tadi kita bicara oligarki dan tadi Mas, Hersey juga menyebut, kita menangkap bahwa memang, Pak Erlangga Hartarto adalah salah satu tanda kutip "operator" dari operasi oligarki itu sehari-hari. Nanti kalau kita flashback ke belakang Mas, ini menjadi menarik ya, kita kan tidak lupa pada tarik-menarik, waktu pemilihan ketua Golkar, ya. Kenapa misalnya Airlangga? Ya kita tahu waktu itu kan tarik-menariknya antara Airlangga dengan Bambang Susatyo kan dengan Bamsud gitu ya. Kalau kita baca jejak-jejak digital lama juga kita lihat ya, waktu Bamsud cerita pada akhirnya bicara masalah Taipan, membeli partai dan lain-lain, dia cerita tuh sedikit latar belakangnya. Dia menceritakan bagaimana proses, waktu itu tarik-menarik, menjadi ketua Golkar. Yang akhirnya sudah ada yang mengatur ya siapa yang harus jadi ketua Golkar dan akhirnya kompensasi yang ditawarkan kepada dirinya adalah menjadi wakil ketua Golkar dan sekaligus diletakkan di MPR sebagai, ketua MPR. Nah, di situ kita bisa memahami, bisa jadi sosok dari Erlangga Hartarto ini dianggap bisa lebih akomodatif ya dan lebih mudah untuk, digerakkan, lebih mudah untuk, disetirlah oleh kepentingan-kepentingan oligarki itu. Artinya kalau kita bicara oligarki ini memang mereka mainnya sangat jauh ke dalam ya, mereka mainnya ke operator-operator politik. Dan kalau kita bicara demokrasi tentu saja operator politik yang paling depan adalah partai politik. Nah, kita tidak tahu nih, kalau saya mesti berpikir ya, oligarki ini nampaknya mencoba masuk ke semua partai dengan berbagai tingkat kedalaman gitu ya. Tentu saja ketika itu partai yang cukup besar, cukup powerful, mereka akan mencoba untuk bisa masuk lebih dalam.
Nah, di dalam konteks ini Mas, berarti menjadi masuk akal dan, puzzle-nya jadi sekian lengkap kalau kita kemudian melihat, proses pembegalan partai-partai begitu ya. Ini merupakan upaya untuk menggenapkan, puzzle itu, sehingga amanlah apa yang kemudian menjadi kepentingan para oligark. Gitu Mas Hersum? Coba Anda perhatikan sebenarnya, ada kesamaan antara Pak Jokowi ini dengan Erlangga Hartarto. Mhm, Cuman ada bedanya, yang satu memang figur yang sangat, populis mhm, gitu ya. Pak mhm. Erlangga Hartarto itu kan ketika, beliau dipilih menjadi ketua umum Golkar, orang banyak meremehkan, underestimate terhadap, Erlangga Hartarto, dianggap, dia ini anak mami gitu, beda dengan Ya, aktivis si Bambang Susatyo yang dikenal sebagai aktivis ya, dia pernah jadi mhm, anggota HMI dan sebagainya, pernah jadi, di media. Tetapi, kemudian kalau kita lihat belakangan ini, betapa kita semakin melihat betapa peran dari Pak Erlangga Hartarto itu makin powerful ya. Orang betul. yang tadinya underestimate sudah mulai, berpikir, "Ini mesti diperhatiin nih orang ini, Mhm, mhm. watch, eee dia, jadi, Erlangga Hartarto. Jadi be careful dengan Erlangga Hartarto, jangan underestimate. Ya, Sama kenapa saya samakan dengan Pak Jokowi, mungkin bedanya, memang dia satu figur populer, yang satu tidak. Jokowi ini kan juga dianggap sangat lemah kan, karena betul. bagaimanapun juga dia bukan pemilik partai. Dia Ya, datang dari, jauh sana di Solo, gitu, sebuah kota kecil, sebagai wali kota, kemudian jadi gubernur dan sekarang menjadi presiden. Dan orang juga kan banyak pengamat juga menyebut sebenarnya sepanjang sejarah, kita ini Jokowi ini presiden terlemah gitu. ya. Itu dari sisi basis dukungan, partai politik. Tetapi kita tidak bisa menutupi fakta kalau kemudian nanti Presiden Jokowi menjadi presiden sampai 3 periode, itu presiden yang akan terkuat sepanjang era Ya, reformasi gitu ya. Karena betul. kita tahu setelah reformasi ini kan sejarahnya baru Pak SBY yang terpilih sampai 2 periode, dan kemudian Jokowi 2 periode, dan kalau sampai dia 3 periode berarti Jokowi ini jauh lebih kuat dari Pak SBY. Nah, mengapa Mhm, kuat? Ya karena dukungan di baliknya. Begitu ya, juga dengan Erlangga Hartarto yang dianggap mungkin lemah, loh kok tiba-tiba dia sekarang menjadi faktor yang sangat signifikan. Coba Anda mhm, perhatikan, dia melakukan safari ke berbagai ketua umum partai, ini kan menunjukkan posisi dia menjadi sangat sangat sentral. ya, Itu, saya kira. Jadi disitulah bagaimana, oligarki ini bisa mengubah seorang figur yang ya. tadinya lemah itu menjadi sangat kuat. Ya tadi apa kepentingannya, karena untuk kepentingannya menjalankan agenda-agenda politik, bagi mereka itu. Ya, betul Mas. Nah, akhirnya dalam kondisi seperti ini, saya pikir yang akan menjadi apa, menarik untuk kita lihat ke depan adalah hitung-hitungan dari PDIP yang tadi juga sudah kita singgung. Saya yakin saat ini, Bu Mega ini sedang pusing nih ya, hitungannya seperti apa. Karena di satu sisi dia tidak bisa melepaskan fakta-fakta yang tadi kita sampaikan, bahwa Puan masih terlalu lemah, tidak mungkin didorong lebih tinggi untuk saat ini. Dia juga harus menerima fakta bahwa kemungkinan besar ya dia akan dijepit oleh apa, para oligark yang lain, ya karena bagaimanapun, beliau juga adalah salah satu dari oligarki itu ya, tapi dia harus berkompromi karena inti dari oligarki adalah kompromi. Nah, jadi menariknya kemudian, kita akan bukan menarik juga ya, yang sangat memprihatinkan kemudian adalah nih ada dua dua ancaman terbesar ya Mas terhadap demokrasi kita yang sudah di depan mata. Yang satu tadi adalah amandemen terhadap konstitusi, sehingga presiden itu akan 3 periode dan ini memfasilitasi Jokowi untuk kembali menjabat, ya dan kemudian akan ada perebutan pada siapa yang menjadi wakil. Dan kita akan menyaksikan di sini seperti apa lobi-lobi di antara partai-partai politik yang, mendukung Pak Jokowi. Nah, kemudian satu lagi tadi, bisa jadi, satu kompensasi yang membuat PDIP, mengalah adalah hitung-hitungan dia bahwa dia akan bisa menjadi partai tunggal ya dalam konstelasi baru pasca pemilu 2024 ya. Karena itu bayangan saya ini nggak tahu nanti kita cek ya dalam beberapa waktu ke depan ya, akan ada upaya-upaya untuk, yang semakin menguat untuk menggolkan kenaikan dari, parliamentary threshold. Ini akan mendampingi presidensial threshold yang tidak jadi diubah atau tidak dibatalkan tetap 20%, nanti parliamentary threshold naik ya, maka kemudian kita akan menyaksikan ya, jalan semakin mulus bagi PDIP untuk menjadi partai tunggal atau setidaknya adalah kuasi partai tunggal. Nah, saya bayangkan, kita tidak boleh lupa Ibu Mega ini sosok tanda kutip Mas, petarung yang sabar sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana beliau 10 tahun itu menjadi menjadi oposisi di masa Pak SBY, ya. Ya menahan kekecewaan, menahan sakit hati dan lain-lain, dan beliau tidak tidak tergoda masuk ya untuk berkompromi, tetap di luar dan kemudian menjadi oposisi.
Nah, saya yakin, kalau itu dia mampu, maka dia pun mampu ya untuk tanda kutip ya, seolah mengalah dalam konteks Jokowi 3 periode, tapi kemudian dia akan bermain pada sisi yang lain. Dan ini saya khawatirkan adalah tadi, menggolkan partai tunggal. Nah, apapun itu Mas, akhirnya yang menderita kerugian paling besar adalah rakyat. Dan rakyat ini rugi dari 2 sisi, ya. Dari 2 sisi, tadi ada presiden 3 periode yang jelas-jelas menodai amanat reformasi, dan pada sisi yang lain, ini ada ancaman partai tunggal. Gitu Mas Hersu, dan nampaknya, kita perlu summary-kan ini. Dari Mas Hersu kira-kira mungkin ada catatan penutup, silakan Mas. Saya ingin memberi catatan satu, saya sepakat sekali dengan Anda soal Bu Megawati ini. Jadi lepas Anda boleh tidak setuju, maksud saya Anda itu pada para pemirsa kita tidak setuju dengan Ya, Ibu Megawati, tapi Ibu Megawati ini seorang petarung yang Anda tadi sebut, petarung yang tangguh, yang sabar menurut Anda dan tangguh. Dan ya, kemudian akhirnya membuahkan hasil. Kalau dalam konsep agama ini istiqomah nih sikapnya gitu. betul. Anda boleh tidak setuju, tidak setuju, dia istiqomah. Yang kedua, saya melihat ini pasti akan mulai ada trade off nanti. Kalau katakanlah misalnya Bu Megawati kali ini mengalah lagi, memberi kesempatan lagi kepada Jokowi untuk 3 periode, tentu trade off-nya apa gitu. Ya, tadi Anda menyinggung salah Mhm, satunya bonusnya mungkin menaikkan ambang batas parliamentary threshold. Dengan begitu kita akan menuju partai partai tunggal atau setidaknya penyederhanaan jumlah partai. Dan mhm, kalau toh sebenarnya sekarang ini belum terbentuk partai tunggal, dengan di Demokrat dicoba diambil alih oleh Muldoko itu kan sebenarnya kita sudah ada semacam apa ya ini kuasi partai tunggal lah ya ini betul, apa semacam konsorsium partai tunggal gitu ya, ya. ya karena dengan ada PKS di luar sudah tidak signifikan. Jadi langkah-langkah semacam ini kita akan amati beberapa pekan atau beberapa bulan ke depan. Tapi gampang sekali sebenarnya nanti indikator awalnya bahwa itu sudah mulai terwujud selain proses-proses politik. Yang di luar itu masyarakat akan mulai disiapkan. Jadi Ya, jangan kaget kalau dalam beberapa pekan ke depan sudah mulai muncul survei, gitu, survei betul. kembali bahwa Jokowi adalah figur yang paling kuat. Udah gampang itu, sebenarnya bisa Ya, bisa diduga dari situ. Dan kalau kalau itu sudah mulai jalan, itu berarti sudah mulai digarap itu, digarap ya. secara publik, kemudian dari sisi parlemen. Dan sekali lagi sebagai rakyat kita cuma bisa speak up atau kalau kemudian kita nerimo seperti Anda tadi cuma ngomong, ya susahnya jadi rakyat begini gitu. Baik itu Oke, catatan Bang Arif. ya thank you Mas Hersu. Oke guys, kita tiba di penghujung dari diskusi kita. Walaupun kaos gua dan kaos Mas Hersu sama-sama hitam, dan tadi kita mengatakan ini kita nampaknya sedang menatap, nasib kelam dari demokrasi kita, tapi tenang guys, perjuangan dan pertarungan belum selesai ya. Kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat sipil tetap harus speak up ya, harus tetap optimis bahwa masih ada peluang dan celah untuk menyelamatkan demokrasi kita. Selalu gue sampaikan, jangan lelah berjuang dan berdoa dan berharap bagi Indonesia, karena Indonesia adalah punya lo, punya gue, dan punya kita semua. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.